Membahas mengenai militer dewa perang Jepang memang sangat menarik dan mengesankan. Karena meskipun mereka mendapatkan pembatasan pengembangan industri pertahanan dan tidak diizinkan untuk mengekspornya, tapi Jepang tetap mampu membuat alutsista yang bisa bersaing dengan negara lain. Saat ini, Jepang menggunakan 3 jenis main battle tank atau tank tempur utama yang ada dalam layanan, mulai dari main battle tank tipe 10, tipe 90, dan yang paling tua adalah main battle tank tipe 74. Jika kita hitung dari awal tahun pengoperasiannya sampai saat ini, main battle tank tipe 74 sudah berusia 47 tahun. Main battle tank yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries ini totalnya dibuat sebanyak 893 unit dan tentu saja tidak dijual kepada negara manapun karena adanya pembatasan akibat kekalahan Perang Dunia Kedua. Tapi pengembangan tank ini memang cukup lama sehingga ketika ia masuk dalam layanan ia sudah ketinggalan zaman, utamanya jika dibandingkan main battle tank lain. Sebagai negara kepulauan yang tidak pernah ambil bagian dalam konflik besar sejak Perang Dunia Kedua, sangat mengesankan ketika Jepang dapat mengembangkan main battle tank tipe 10. Tentu, ini adalah peningkatan yang signifikan karena ketika Perang Dunia Kedua, Jepang dikenal hanya memproduksi tank dengan kualitas yang buruk. Selama Perang Dingin di awal tahun 60-an, Jepang mengoperasikan main battle tank tipe 61 yang mulai bertugas sejak tahun 1961. Namun ketika Uni Soviet mulai menggunakan main battle tank T-62, segera disadari bahwa tipe 61 Jepang tidak akan mampu melawan ancaman yang ditimbulkan oleh main battle tank Soviet terbaru tersebut. Untuk menjawab ancaman main battle tank T-62, Jepang akhirnya mengembangkan main battle tank baru dengan mempercayakan pada Mitsubishi Heavy Industries. Fitur dari beberapa desain pun digabungkan, seperti suspensi dari proyek main battle tank 70 Amerika Jerman, lambung dari Leopard 1 dan meriam 105 mm, termasuk turut berputar untuk komandan dan sistem autoloader baru untuk meriam utamanya. Pada tahun 1965, pembangunannya lalu dimulai. Selang 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1969, prototipe pertama yang disebut STB-1 berhasil diselesaikan. Dan main battle tank seri produksi pertama kali memasuki layanan pada tahun 1975. Namun, karena pengembangannya yang bermasalah, tipe 74 tidak benar-benar beroperasi sampai tahun 1979. Lamanya pengembangan yang dilakukan otomatis menjadikannya tank yang ketinggalan zaman. Pengembangan main battle tank tersebut melambat karena para desainer Jepang berupaya memperkenalkan inovasi yang terbukti terlalu rumit. Salah satunya adalah sistem autoloader yang terbukti tidak dapat diandalkan untuk digunakan dalam pertempuran. Sebuah senjata anti pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh juga dirancang, tetapi dihilangkan pada saat tipe 74 memasuki produksi. Bentuk turret yang mirip dengan turret AMX-30 Prancis juga disempurnakan untuk mengakomodasi loader ekstra. Banyaknya perbaikan yang dilakukan itulah yang membuatnya terlambat digunakan. Pada awalnya, tipe 74 akan dibekali dengan meriam 90 mm seperti pendahulunya tipe 61. Namun karena meriam tersebut dianggap kurang handal, kemudian dalam tahap pengembangan, para insinyur Jepang memilih untuk melisensi meriam L7 105 mm dari Inggris. Prototipe tipe 74 waktu itu juga dilengkapi dengan sistem autoloader, namun karena terbukti terlalu rumit dan mahal, sistem ini akhirnya dihapus. Otomatis, ia membutuhkan 4 orang operator, yaitu komandan, pengemudi, pemuat amunisi, dan penembak. Awalnya, main battle tank tipe 74 hanya menggunakan APSD dan HEP sebagai amunisi utamanya. Kemudian dilakukan modifikasi agar mampu menembakkan peluru APFSDS dan HEAT-MP. Total, ia dapat membawa hingga 55 butir amunisi yang dapat dibawanya. Selain senjata utama 105 mm tersebut, tipe 74 juga dibekali dengan persenjataan sekunder yang terdiri dari senapan mesin anti pesawat 12,7 mm dengan 660 peluru dan senapan mesin koaksial 7,62 mm dengan 4.500 peluru.
Sebagai sebuah main battle tank, tipe 74 ternyata memiliki bobot yang ringan, yaitu hanya 30 ton. Untuk mendukung bobotnya tersebut, ia ditenagai oleh mesin diesel Mitsubishi 10ZF model 22 yang dapat menyemburkan tenaga sebesar 750 horsepower. Dengan mesin tersebut, tipe 74 dapat melaju hingga kecepatan 53 km per jam dengan daya jelajah sejauh 400 km. Untuk mendukung mobilitasnya, ia juga sudah dilengkapi suspensi hidropneumatik yang memungkinkan main battle tank ini untuk menurunkan suspensinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tank ini juga dapat dilengkapi dengan snorkel untuk mengarungi sungai hingga kedalaman 3 hingga 4 meter. Mengingat bahwa butuh waktu 14 tahun untuk melakukan pengembangan dan perbaikan, tidak mengherankan jika tipe 74 pada dasarnya sudah usang pada saat ia memasuki layanan. Oleh sebab itu, dibuatlah penerusnya, yaitu tipe 90.